Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat pena. Jadi video kali ini spesial banget buat jawab pertanyaan dari abang yang satu ini. Nah, pertanyaannya itu kan simpel banget, berbicara tentang pengalaman secara psikologis selama terjun di dunia perdagangan digital atau di dunia trading ini. Nah, kalau kita berbicara psikologis, ini tuh memang sudah jadi problem utama di kalangan trader ya, dari kelas yang newbie sampai yang profesional. Lalu bagaimana sih cara mengatasi psikologis ini? Nah, sejak dulu tuh sering gue sampaikan ke semua sahabat pena bahwa untuk mengamankan psikologis kita, yang pertama saat kalian memulai perdagangan digital, mau di instrumen perdagangan digital apapun, mau di platform manapun. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah hindari perdagangan dengan target yang besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena target yang besar itu akan bikin jantung kamu itu ngos-ngosan. Dan kemudian yang kedua, jika target kamu itu nggak kesampaian, maka kamu akan susah move on. Solusi yang ketiga, bagaimana cara untuk mengembalikan psikologis yang sudah rusak atau sudah gosong. Gua dulu pernah mengalami psikologis yang gosong. Jadi yang pertama gue lakukan di situ, gue bener-bener close dari dunia perdagangan digital selama 1 bulan. Dan setelah lewat 1 bulan, saat itu gue coba memberanikan diri lagi, gue coba membuka perdagangan lagi. Di situ benar-benar susah banget untuk membuka perdagangan. Yang biasanya tuh ngejar di angka sekian tuh terasa gampang, akhirnya tuh kayak susah banget. Dan itu proses dimana gue memulihkan psikologi saat itu. Kemudian di bulan ketiga, barulah keadaan itu kembali seperti semula. Dan sampai hari ini nggak ada gemeter, nggak ada gugup, dan nggak ada ketakutan sama sekali. Jadi rasa percaya diri itu makin matang. Berarti kita ambil kesimpulan, kalau kita berbicara psikologis, semua harus berproses. Nggak ada perbedaan perdagangan digital dengan perdagangan konvensional. Contohnya gini, kalian itu nggak berpengalaman atau tidak mengerti bisnis telur misalkan. Kemudian kalian terjun ke bisnis perdagangan telur. Maka saat kalian memulai bisnis telur, itu kalian akan menikmati proses terlebih dahulu. Proses bisnis itu yang pasti gagal, nggak mungkin langsung berhasil. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkinkah semua sahabat pena itu mampu dan siap melewati proses-proses selama teman-teman itu memulai bisnis di perdagangan telur tadi? Karena saat kalian memulai bisnis di telur itu nanti, kalian akan menjumpai banyak hal. Yang pertama, problemnya di mana, stok modalnya. Nanti akan ada kesulitan bicara supplier, nanti kalian kehabisan bahan. Nanti juga ada di 1 bulan atau beberapa bulan telur yang kalian dagangkan itu nggak laku atau tidak terjual sama sekali. Bagaimana cara kalian menyelesaikan dan menghadapi proses yang seperti itu? Kemudian nanti tuh pasti ada juga fase zona aman dan zona nyaman yang nggak mungkin berproses terus selama kalian bertahan dan ready.